Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari, secara bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom gereja Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mau menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Mengkuduskan kuduskan hati kami, layakkan kami di hadapan-Mu, untuk kami mau Tuhan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini adalah ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Setiap hari kulihat mujizat
Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar, sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif, dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi, bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa. Sebab ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya yaitu Kanaan.
Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang. Di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom gereja Tuhan, kita bersyukur bahwa hingga hari ini kita bisa beribadah lewat online, semua hanya oleh karena tuntunan penyertaan Tuhan atas kita. Dan untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang adalah kekuatan dan sukacita kita, mari sama-sama saya ajak kita untuk tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur karena kasih setiamu berlimpah atas kami. Dan segala sesuatu yang kami lewati dalam kehidupan kami, itu hanya oleh karena anugerah-Mu, hanya oleh karena penyertaan-Mu yang Kau berikan atas kami Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, kebesaran kami kembalikan hanya bagi Tuhan. Dan biarlah Bapa Engkau yang berbicara dalam hati pikiran kami saat ini, kuatkan kami, teguhkan kami. Iman kami tetap teguh dan tidak goyah. Kami mau menerima firman yang adalah Engkau sendiri. Urapi kami Bapa. Penuhi hati pikiran kami ya Roh Kudus. Ajar kami di tengah-tengah situasi yang tak menentu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mau ajak kita melihat firman Tuhan di Mazmur pasal 62, beberapa ayat dari bagian ini, dan kita tahu bahwa bagian firman ini berbicara mengenai perasaan tenang dekat Allah. Apa yang Daud alami dengan Tuhan, kemudian dia tuliskan, dia buat menjadi satu mazmur yang indah, dan ini menjadi suatu warisan iman, suatu hal yang memberkati kita di hari-hari ini. Mari saya ajak kita baca di dalam ayat Mazmur pasal 62 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu bisa mengikuti pembacaan ini dan saya ajak untuk Bapak Ibu bisa melihat di layar untuk terus mengucapkan bersama-sama kata-kata firman ini sehingga ini kembali menyegarkan roh kita, jiwa kita yang mungkin saja mengalami kegundahan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Firman Tuhan di Mazmur pasal 62 ayat 5 hingga ayat yang ke-8. Mari ikuti pembacaan ini bersama dengan saya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku,
aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Haleluya. Firman ini begitu menyegarkan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, saudara. Dan dalam renungan kali ini, saya ingin memberikan judul khotbah renungan di pagi ini adalah tenang. Amin. Perasaan tenang atau perasaan nyaman adalah perasaan yang diinginkan semua orang. Apalagi dalam keadaan seperti saat ini yang kita alami. Kita seringkali berusaha terhindar atau terlepas dari segala situasi yang membuat kita merasa tidak nyaman. Sehingga ada usaha-usaha untuk kita tenang, nyaman, enakan, asik, dan sebagainya. Perasaan tenang bisa kita ciptakan sesuai versi kita. Amin, saudara. Ada kalanya perasaan itu bahkan kita bangun dengan tidak menghiraukan prinsip hidup benar sebagai anak Tuhan. Seperti ada yang membangun dengan cara mengkonsumsi obat-obatan atau minuman-minuman keras, drugs, dan sebagainya. Atau juga ada yang membangun rasa nyaman dengan makan dengan porsi yang banyak. Atau juga dalam keadaan-keadaan yang tidak nyaman, seseorang akan membuat keadaan nyaman dengan dia melakukan hal-hal yang mengekspos diri. Seperti pergi ke tempat-tempat keramaian, lalu kemudian dia mencoba mencari pengakuan publik dengan memotret dirinya di suatu tempat, lalu kemudian mempostingnya di sosial media, sementara kita sedang mengalami masa-masa lockdown atau PPKM yang pemerintah sedang terapkan hari-hari ini. Dan ini adalah perasaan-perasaan tenang yang dibangun versi kita. Namun kadang-kala kita melakukan dengan tidak benar. Kita melanggar aturan. Kita tidak hidup benar. Ya, ada banyak sekali contoh persoalan yang bisa kita ambil dalam keseharian kehidupan kita, bagaimana kita mencoba membangun perasaan tenang versi kita. Ya, ada yang bagus, ada juga yang tidak bagus, seperti yang tadi saya contohkan buat kita semua tadi. Akan tetapi bila kita melihat pada apa yang tadi kita baca, nyanyian oleh Daud, yang baru saja kita baca bersama-sama tadi, maka kita akan melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Daud itu adalah satu gambaran ketenangan yang begitu mendalam dan begitu penuh. Haleluya. Perbedaan antara perasaan tenang yang kita bangun versi kita dengan apa yang digambarkan oleh Daud menunjukkan bahwa apa yang kita bangun sepertinya bersifat sementara atau tidak bertahan lama. Sedangkan bila mana kita lihat dari Mazmur 62, ya, kalau kita baca dari ayat 1 dan seterusnya, tapi yang khususnya saya potong di ayat 5 sampai ayat yang ke-8, di situ sedang berbicara mengenai satu perasaan yang begitu syahdu, yang begitu tenang, ya, di dalam Tuhan. Haleluya. Sementara kalau kita melihat kehidupan seorang Daud, ya, kita tahu bahwa Daud tidak selamanya memiliki jalan hidup yang begitu nyaman, enak, tenang. Bahkan kalau kita membaca bagaimana Daud dibentuk, bagaimana kehidupan dia, mulai dari dia diurapi menjadi seorang raja di usia yang sangat muda. Dia mengalami suatu kehidupan yang tidak mengenakan. Bahkan kalau kita bisa bilang bahwa Daud seringkali mengalami kesuraman dalam kehidupannya. Dia seringkali mengalami tantangan hidup. Dia seringkali mengalami ancaman. Bahkan kita bisa bilang bahwa Daud juga sering mengalami ketidakberuntungan. Dan itu seperti makanan setiap hari yang dia hadapi atau dia lewati dalam kehidupannya. Akan tetapi bagian yang ditulis di dalam Mazmur pasal 62 ini,
firman ini datang buat kita, dan kita mau belajar dari kehidupan Daud, seorang yang pernah mengalami situasi yang berat dalam kehidupannya, seperti ada ancaman setiap hari yang dia hadapi, waktu dia di padang, berhadapan dengan singa, beruang, binatang buas, yang mengancam kehidupannya karena dia adalah seorang gembala domba. Tapi itu menjadi makanan, dan dia menganggap bahwa dia tenang di dalam Tuhan. Itu lebih dari apapun. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana perasaan tenang yang bersifat kekal, yang memiliki suatu ketenangan tingkat tinggi yang dimiliki oleh Daud, dapat kita miliki juga dalam kehidupan kita, terkhususnya dalam situasi hari-hari ini yang begitu mengguncang dunia, mengguncang negara kita, bangsa kita. Nah, hal yang pertama yang kita bisa pelajari dan kita bisa lihat daripada bagian ini adalah untuk memiliki rasa tenang seperti yang Daud nyatakan di dalam kitab Mazmur pasal 62 ini. Yang pertama adalah kita harus dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Kata dekat seperti yang tertulis dalam firman Tuhan di kitab Mazmur ini, yang Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kata dekat dalam bagian ini dari bahasa Ibrani itu menggunakan kata dumia. Kata dumia ini diartikan adalah istirahat, tenang, merasa nyaman, atau merasa diayomi. Haleluya. Biasanya hal ini digambarkan seperti seorang anak kecil yang merasa ketakutan, sehingga dia cepat-cepat mencari perlindungan kepada yang dapat memberikan perlindungan kepadanya. Saya teringat saya punya anak nomor 2, usia 2 tahun, namanya Niel. Ya, saat ada suara geledek yang begitu kencang, ya, dia akan kaget dan dia akan mencari saya, lalu kemudian dia memeluk saya. Dan saya kemudian mulai tahu bahwa ya, ini dia sedang mencari perlindungan. Dia sedang mencari ketenangan di dalam pelukan saya karena ada suara yang menakutkan yang dia alami. Dan seringkali kita juga mengalami satu permasalahan, tantangan kehidupan, dan kadang-kali kita mencari, ya, kita ingin dekat, kita mencari suatu ketenangan, kita ingin dekat supaya dengan sesuatu, dengan seseorang, untuk kemudian memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Akan tetapi saya ingin mengingatkan bahwa firman Tuhan yang datang bagi kita di pagi ini mengingatkan kepada kita bahwa ketenangan yang ingin kita dapatkan, yang punya kepenuhan yang begitu mendalam dan memiliki sifat yang bertahan, itu hanya di dalam Tuhan. Sehingga bagian pertama ini adalah kita harus saat menghadapi permasalahan, tantangan, ancaman sekalipun, maka yang pertama-tama yang harus kita cari dan kita dekat atau peluk di dalam kehidupan kita adalah Allah yang kita percaya, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, saudara. Sehingga kita tidak mencari itu kepada orang-orang lain, tetapi kita mencari itu kepada Tuhan. Kita tidak punya pelarian kepada hal-hal lain, kepada orang-orang yang memiliki pandangan-pandangan, kekuatan-kekuatan, orang kuat atau orang pintar dan sebagainya, atau kita tidak lari kepada hal material, tapi kita melihat situasi, ancaman, tantangan yang kita hadapi, lalu kita lari dekat kepada Allah sumber kehidupan kita. Amin, saudara. Sehingga ketenangan yang kita bangun di dalam kehidupan kita seperti yang Daud alami. Amin. Nah, hal yang kedua, untuk terus membangun perasaan tenang di dalam kehidupan kita, terkhususnya di situasi-situasi yang berat yang kita hadapi hari-hari ini adalah
kita harus kenal. Amin. Jadi yang pertama dekat, yang kedua bicara mengenai kenal. Nah, tahap kenal, ya seperti yang kalau kita baca di dalam kitab Mazmur pasal 62 ayatnya yang ke-6, ya, firman Tuhan berkata, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Haleluya. Dalam tahap pengenalan, biasanya kita tahu bahwa ini menunjukkan kedewasaan. Saat kita mengenal Allah seperti dalam Mazmur 62:6 tadi, ya, dialah gunung batu, kota benteng, kita tidak akan goyah. Kita sedang mengenal Allah lebih mendalam dalam kehidupan kita. Kita bukan sekedar dekat. Kalau dekat bisa saja kita dekat-dekat. Ya. Ada orang yang bisa sok kenal, sok dekat. Ya. Jadi belum tentu dekat berarti dia kenal. Seperti yang tadi saya bilang bahwa waktu dekat, kadangkala seperti sifat seorang anak kecil yang mencari perlindungan. Bagaimana saat dia mengalami satu ancaman dan orang tua tidak ada di sekitar dia, orang tuanya. Dia pasti akan mencari perlindungan kepada orang yang bisa memberikan perlindungan. Tapi saat kita bicara mengenai kenal, maka ini adalah tahap kedewasaan. Tahap di mana seseorang mulai mengenal situasinya, pribadi, ya, seseorang yang berinteraksi dengan dia. Tentunya ini bisa terjadi oleh karena adanya hubungan yang terus-menerus terjadi antara seseorang dengan orang yang dia kenal itu. Nah, ini bicara mengenai satu hubungan yang harus kita bangun dengan Tuhan. Oleh karena itu, Paulus pernah berkata dalam kitab Roma pasal 8, ayat 35-37. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Firman Tuhan ini berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami adalah dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Dengan demikian, kita tahu bahwa saat kita mulai masuk dalam tahap kenal atau pengenalan, kita tidak goyah, kita tetap kuat. Sehingga kita bisa berkata bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sehingga kita melihat permasalahan-permasalahan yang kita hadapi tidak seperti orang lain lihat, tapi kita melihatnya dengan pengenalan akan Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena di dalam Tuhan ada kepastian keselamatan. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Dan untuk kita tetap ada di dalam Dia, kita tetap diteguhkan, kita tetap percaya bahwa ada ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun yang kita peroleh. Sebagaimana yang Daud sampaikan dalam kitab Mazmur pasal 62 tadi yang kita baca. Sehingga dalam situasi-situasi yang berat, hal-hal yang kita ingin capai supaya ada ketenangan yang tidak bisa digantikan atau tidak bisa diberikan oleh dunia atau apapun juga, namun hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan, maka kita harus terus bergaul dengan Tuhan. Kita harus terus kenal jalan-jalannya. Amin, saudara. Nah, hal yang ketiga, supaya kita menjadi orang yang mengalami situasi tenang seperti yang Daud nyatakan di dalam firman-Nya tadi. Ya, saya rindu untuk kita baca sama-sama kembali di Mazmur 62 ayatnya yang ke-8 khususnya. Firman Tuhan katakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Haleluya. Nah, poin yang ketiga bicara mengenai percayakan. Sama-sama katakan, percayakan. Haleluya.
Percaya kan bicara mengenai sesuatu yang lebih lagi. Ya, kalau tadi dekat, lalu kemudian kita kenal. Setelah kita udah mulai mengenal, ada tahap yang lebih mendalam yang akan kita berani untuk melangkah bersama dengan orang itu, adalah kita percayakan. Amin. Ada teman saya pernah berkata bahwa kepercayaan atau percayakan itu bersifat bertumbuh setiap hari. Saat kita bercerita satu permasalahan hidup kita kepada seseorang, lalu kemudian orang itu bisa menyimpan atau menjaga dengan baik rahasia, ya dalam tanda kutip, curhat-curhat begitu. Orang itu bisa dipercayakan, dia bisa menjaga dengan baik. Besok pasti kita akan curhat lebih banyak lagi buat dia. Itu menunjukkan bahwa kepercayaan itu bersifat bertumbuh. Begitupun juga dengan Allah yang kita percaya. Waktu Tuhan bicara mengenai kita melakukan hal yang kecil, maka kita akan dipercayakan untuk hal yang lebih besar. Haleluya. Dan bicara mengenai percayakan adalah tahap yang lebih lagi yang kita alami dengan Tuhan, untuk kita mengalami perasaan tenang, dekat dengan Bapa. Haleluya. Mari kita mau mempercayakan hidup kita di hadapan Tuhan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Haleluya. Saya punya anak pertama namanya Jevon. Saat dia menyaksikan satu tayangan di televisi mengenai acara anak-anak, kemudian dia mulai datang kepada saya. Dia bilang, "Pak, Jevon pengen Papa potong rambut Jevon seperti dalam acara yang Jevon saksikan." Memang dari kecil saya pernah menggunting rambutnya atau pangkas rambutnya. Tapi semakin besar saya udah mulai bawa dia ke salon. Ya. Saat pandemi memang kami melakukan lagi gunting rambut sendiri di rumah dengan peralatan yang seadanya. Tapi saat mulai agak kondusif saya bawa lagi ke salon. Ya. Tiba-tiba pandemi lagi, ya, ada situasi yang tidak baik lagi, kemudian kami melakukannya lagi di rumah. Dan saat tiba-tiba anak saya ini, dia menyaksikan satu acara TV, dan pas rambutnya lagi panjang, dia mulai datang, "Pak, Jevon mau dong digunting rambutnya seperti acara TV itu." Saya mulai mikir, waduh, rambutnya modelnya agak lebih modern dari yang biasanya. Dan saya nggak punya perlengkapan pangkas rambut yang cukup baik untuk bisa potong dengan model itu. Tapi karena dia merasa bahwa saya bisa, papanya bisa, saya mulai mikir, aduh, saya nggak mau mengurangi ya rasa percaya dia. Dan saya bilang, oke, boleh kita coba ya. Tapi kalau salah, gimana kalau lebih pendek lagi aja atau botak? Dia bilang, oke, no problem. Jevon yang pasti pengen Papa potong mirip dengan acara TV itu. Oke, mari kita coba dengan perlengkapan yang seadanya. Dan kemudian saya mulai mencoba menggunting rambutnya. Ya, memang karakter rambutnya tidak sama, tapi saya mencoba berusaha mengambil angle-angle dengan perlengkapan yang seadanya, dan pada akhirnya setelah selesai gunting rambut itu, dia excited sekali. Wih, mirip banget. Padahal menurut saya nggak mirip. Pertama, jenis rambutnya beda. Yang kedua, perlengkapan yang dipakai tidak begitu bagus. Tapi dia sangat excited dengan apa yang dia dapatkan. Dan itu membuat satu kebanggaan di dalam diri saya bahwa wow, dia mempercayakan model rambut seperti di acara TV buat saya. Lalu kemudian saya mencoba melakukan seturut dengan apa yang dia inginkan. Saya punya keterbatasan untuk menghargai apa yang sedang dia percayakan kepada saya. Tapi bagaimana dengan Bapa Surgawi yang mampu melakukan segala hal dalam kehidupan kita, segala perkara yang kita hadapi?
Apakah kita tidak mau mempercayakan diri kita kepada Dia? Kita mau, amin, saudara. Kita mau berusaha mempercayakan, kita mau meyakini bahwa situasi yang kita lewati, situasi yang kita alami hari-hari ini, kita mau bilang Tuhan pasti sanggup memulihkan keadaan ini. Tuhan pasti sanggup menyembuhkanku. Tuhan pasti sanggup mengatasi permasalahan hidup. Amin, saudara. Dan sebagaimana bagian ini, ya, bagaimana Daud mengatakan bahwa curahkanlah isi hatimu, percayakan hidupmu. Dia buktikan dengan waktu dia menghadapi Goliat, saudara. Goliat dengan tinggi yang begitu hebat, besar, punya perlengkapan perang yang lengkap. Tapi Daud berkali-kali berkata bahwa aku datang kepadamu demi nama Tuhan. Dengan nama Tuhan, engkau akan menjadi makanan burung gagak. Wow, apa yang terjadi? Kemenangan di pihak Daud. Oleh karena dia percayakan, dia mempercayakan hidupnya bagi Bapa di surga. Amin. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, untuk kita mengalami rasa tenang kita, ya, di waktu-waktu ini, di hari-hari ini, 3 hal ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita. 3 hal ini harus kita bangun terus dalam kehidupan kita. Pertama, dekat. Kedua, terus lebih mengenal Tuhan. Sehingga apapun permasalahan kita tahu bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya yang ajaib. Dan yang ketiga, kita mulai mempercayakan hidup ini bagi Dia. Haleluya. Mari kita sama-sama tundukkan hati kita dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk firman-Nya Tuhan. Firman adalah Engkau sendiri dan kami percaya waktu kami mendengarnya. Kami semakin kuat, kami semakin yakin bahwa Engkaulah sumber kekuatan dan tidak ada yang lain. Bukan apa yang kami punya, yang kami peroleh, yang kami miliki, yang dapat kami andalkan. Tapi hanya Engkau satu-satunya yang kami inginkan dalam kehidupan kami hari-hari ini, Tuhan. Kami mau ya Bapa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini terguncang imannya, terguncang kehidupannya, penuh dengan ketakutan, keraguan-raguan. Bapa, urapi, berkati, kuatkan di dalam nama Yesus. Huribi anamata karana mata shikaralabayar. Engkau bangkitkan lagi roh-Mu atas setiap kami. Berikan kami kekuatan yang baru. Roh Kudus turun mengurapi, penuhi di dalam nama Yesus. Urnamata syakara. Terima kasih Bapa. Kami usir segala ketakutan, keraguan, ancaman, tantangan yang kami alami. Dan kami terima keselamatan, ketenangan kekal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, hamba sudah selesai. Tapi hamba percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Engkau mengerjakan firman ini Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, dan kami berkemenangan di dalam-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saatnya kita buka hati kita untuk kita terima berkat daripada Tuhan sendiri. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Tuhan yang terus melihat setiap bakul adonanmu. Apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau usahakan menjadi berhasil dan beruntung. Berkat-berkat-Nya berlimpah-limpah turun menyertai, memberkatimu. Berkat daripada Allah Bapa, penuh dengan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, turun memberkati, memenuhi setiap kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput setiap kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.